Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 16 Surat Ketetapan Pajak dan konsekuensinya. Pertanyaan pertama yaitu adalah Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Surat Ketetapan Pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksaan pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Selanjutnya, keberatan atas penetapan pajak. Keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Ditjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Keberatan pajak ini disampaikan wajib pajak biasanya diajukan atas surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Dasar hukum surat keberatan pajak itu ada di UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia nomor 202/PMK 03/2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan atau penyempurnaan dari nomor 9/PMK 03/2013. Jangka waktu keputusan keberatan pajak. Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima. Apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan dan Dirjen Pajak belum menerbitkan surat keberatan pajak, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Pertanyaan selanjutnya adalah gugatan. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Bentuk gugatan itu ada dua macam, yaitu adalah gugatan lisan dan gugatan tertulis. Selanjutnya adalah banding. Banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas keputusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Upaya yang diberikan dengan tujuan untuk menjaga-jaga apabila hakim membuat kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, atau upaya hukum tingkat Mahkamah Agung, atau putusan kasasi Mahkamah Agung. PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas. Yang pertanyaan terakhir adalah mengisi SPT sendiri. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan tiap tahunnya. Bagi wajib pajak pribadi paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya, dan bagi wajib pajak badan paling lambat akhir bulan keempat berakhirnya tahun buku. Apabila wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan SPT tahunan, maka akan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000.
tiap tahun yang tidak disampaikan. Sedangkan wajib pajak badan akan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000 tiap tahun yang tidak disampaikan. Sanksi administrasi yang diberikan berupa surat tagihan pajak atau STP yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak atau KPP wajib pajak terdaftar. Untuk wajib pajak orang pribadi terdapat 3 jenis formulir SPT tahunan yang dapat dipilih untuk diisi tergantung jenis pekerjaan dan besar penghasilan yang didapat selama setahun. Yang pertama, formulir SPT 1770SS yang digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan nilai total penghasilan dalam 1 tahun kurang dari Rp60.000. Kedua, formulir SPT 1770S yang digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja dengan nilai total penghasilan dalam 1 tahun lebih dari 60 juta rupiah. Ini terakhir, formulir SPT 1770 bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas dan wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan. Dalam pengisian formulir SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan seperti cross-check identitas pribadi, bukti potong PPh 21 maupun bukti potong PPh final. Jika ada data keluarga atau tanggungan, daftar utang, dan daftar harta. Apabila data tersebut berkaitan dengan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP, tiap tahun pelapor SPT tahunan orang pribadi, poin di atas harus disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya agar data senantiasa terbarukan. Ada kalanya SPT tahunan orang pribadi, terutama karyawan, dikerjakan oleh 1 orang atau tim di perusahaan atau kantor tempat bekerja. Dengan dalih pengisian SPT tahunan karyawan secara kolektif, pengisian formulir tidak memperhatikan poin-poin penting isian seperti isian SPT tahunan. Hal ini akan mengurangi keakuratan data SPT tahunan apabila benar data pribadi wajib pajak tidak diperbarui, hanya data bukti potong PPh 21 yang diperbarui. Sekian pemaparan dari hasil wawancara dengan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.